Atau kali ini Pak Yusak aja berdoa? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang dengan segala ucapan syukur kami. Karena kami semua dalam keadaan baik, sehat, sehingga dapat mengikuti pelajaran yang telah direncanakan dan dijadwalkan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, kami mengundang hadirat-Mu untuk berikan kami hikmat pandaian yang daripada Allah sendiri, sehingga kami dapat menerima pesan-pesan Tuhan pada hari ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi pikiran hati dari para pendengar semuanya, sehingga pagi hari ini mereka mendapatkan pengajaran yang efektif, dan mereka akan dapat pakai di kemudian hari ketika mereka melayani Tuhan. Terima kasih, kami memulai semuanya acara pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Yusak. Oke. Selamat pagi semua. Shalom semuanya. Saya coba ini memanggil nama-nama yang ada di tempat saya. Mana yang sudah tidak ada atau mungkin ada nama baru masuk supaya saya bisa update juga. Andreas Andri. Ya, Pak. Ya. Rani. Salvika. Krismon Aprianto. Tesi Marlina. Agape. Agape kemana? Pasar Belanja. Ya. Kemana? Agape. Pak. Ya. Jangan terlalu dekat, bisa jadi putus. Coba ya. Sekali lagi, Agape kemana? Ya. Agape kemana? Nggak tangkap saya. Lagi di pasar di Singkawang. Oke. Ya. Oke. Asterius Anton. Yoga. Sarah Yulianti. Anain Putra. Gak ada ya? Kenapa itu? Siapa Pak? Pak Yusak? Anain Putra. Anam, ya, Anam. Anain apa Anam? Tolong jawab. Ya. Anain ada. Putra. Nggak keluar suaranya. Nggak ada. Nggak ada. Oke, Daniel. Nggak balik. Nggak ada. Supa. Nggak ada. Bella. Joshua. Sari Bulan. Messi Kristiani. Vira Irianti. Ada yang namanya belum saya sebut yang hadir hari ini. Siapa namanya? Coba satu-satu, ada 5 orang berarti belum ada di nama saya. Satu-satu coba. Satu-satu sebutkan namanya. Nama saya Andri, Pak. Andri. Coba diulang. Andri. Apakah sama dengan Andreas Andri? Iya. Ya, kalau iya sudah dipanggil. Iya, Pak. Oke, sudah dipanggil tadi. Oke, siapa lagi yang belum disebut namanya? Sebutkan dengan jelas, jangan dekat-dekat tapi teriak aja. Ya, dengan mic-nya. Siapa? Sebutkan. Pak, nama saya Sofian. Sofian. Wah, jelek sekali ini koneksinya. Koneksinya jelek sekali ini. Jelek sekali. Tapi suara, ya. Kalau suara kami, ya suara saya di sana enggak? Pak putus-putus di kami, Pak. Oh, jadi putus juga. Kalau gitu gini ya, kita coba. Ini kan saya rekam. Kalau bisa nanti didengarkan kembali gitu.
Tapi ini kelihatannya ada masalah internet di sana, di Singkawang, atau kalau enggak ya ini apa mixernya. Apa mungkin mixernya udah lama enggak pernah diboot? Mixer dan komputernya. Coba nanti kalau dicoba di boot ya, di reboot. Nanti sekarang nggak bisa. Kalau sekarang di reboot ya bakal mati semua nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Ya. Ya, silakan. Oke. Kemarin kita Loh, itu masih ada satu lagi Pak Yusak. Oke, silakan. Silakan. Benar soalnya. Ya, coba. Dicoba aja. Siapa? Tolong, yang belum. Nggak jelas. Suaranya nggak jelas sama sekali. Nggak keluar. Yang ada masih ada 2-3 lagi kan yang belum. Nanti kalau sudah bagus deh koneksinya. Ya udahlah. Kita jalan terus saja. Ya. Oke, jadi kemarin kita sudah sampai pada simpulan arti roti hidup ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Sorry, ini gituin dulu. Ya, sekarang kita akan lanjutkan. Sebelumnya saya akan segarkan kembali kemampuan otak kanan Anda. Ya, siap-siap berpikir dengan otak kanan Anda. Jangan biasakan selalu memakai otak kiri yang selalu bernalar dan berlogika dan mengkritisi segala yang tidak masuk akal, tetapi kita mau melepaskan dan membebaskan imajinasi kita pagi hari ini ya, karena kita akan menafsirkan lambang-lambang di Alkitab yang sangat sulit kalau tidak pakai imajinasi, ya. Ini gampang-gampang susah. Kalau yang otak kirinya kuat, sukar sekali menafsirkan lambang-lambang yang ada di Alkitab. Jadi, suara saya jelas nggak? Jelas sih, jelas. Saya bisa dengar jelas. Oke, jadi kita mau berimajinasi ya, berimajinasi. Ini ada satu gambar nanti saya tunjukkan, lalu apa kesan Anda pada gambar ini? Apa kesan Anda tentang wanita ini? Di gambar seorang wanita. Apakah dia muda atau tua, cantik, jelek? Ada yang bilang tua, ada yang bilang muda, ada yang bilang cantik, ada yang bilang jelek. Ya, bervariasi. Mengapa berbeda kita memandang satu gambar yang sama, bisa berbeda-beda kesannya dan penafsirannya terhadap gambar ini. Ya, masih itu. Jelek, cantik. Oke. Ada beda pandangan di sini. Coba saya tanya kepada yang bilang ini cantik, yang bilang cantik ya. Coba angkat tangan siapa yang bilang ini cantik. Yang bilang ini cantik siapa? Ada ya? Ada yang bilang cantik. Coba sekarang perhatikan yang saya beri tanda panah ini. Ya, menurut Anda ini apanya? Bagian apanya dari wanita tersebut? Kuping. Kuping, ya ada yang bilang kuping. Kalau bagaimana kalau saya bilang ini mata? Setuju nggak? Ini mata. Ada yang setuju di sini bahwa ini adalah mata dari wanita ini? Bisa juga sih. Kesana, enggakku. Ya, ada yang bilang telinga, tapi saya bilang mata. Ada nggak yang setuju? Ada nggak yang tidak setuju? Gimana komentarnya? Tidak jelas? Telinga, Pak. Telinga. Kalau saya bilang mata gimana? Salah. Salah ya? Itu bukan mata, Pak. Soalnya dia menghadap ke samping. Jadi bukan mata. Oke, ada yang melihat ini sebagai mata? Ada, coba angkat tangan.
Itu ada yang bilang ini mata. Gimana ini? Coba pertanyaan berikutnya. Ini menurut Anda apa ini? Bagian apa dari wanita itu? Gimana kalau saya bilang ini hidung, ujung hidung, ujung hidung. Dagu. Dagu, ada yang bantah. Ini bukan ujung hidung, Pak, ini dagu. Ya, ini saya bilang hidung. Nanti kita lihat lagi. Ini apa menurut Anda? Bagian apa dari wanita itu? Pakai otak kanan, pakai otak kanan. Kalung. Kalung. Ada yang bilang mulut, saya dengar. Betul, ada yang bilang mulut. Mulut. Sekolah di mana itu ya? Kok bisa bilang ini mulut ya? Oke. Tanya berikutnya, ini apa ini? Bulu mata ya? Oke. Ini apa ini? Ujung hidung ya? Yang betul yang mana ya? Tadi selalu ada dua pendapat tentang gambar ini sampai sekarang ini. Gimana? Bagaimana? Ada yang jadi tujuan saya menunjukkan gambar ini Anda harus bisa melihat dari paling sedikit dua sudut pandang, ya. Apakah sebagai wanita cantik yang sedang menoleh ke belakang atau seorang nenek sihir, saya bilang. Nenek tua, nenek sihir yang jelek rupa, tua, ya. Ada yang bisa melihat sudah ada dua wanita di dalam satu gambar ini. Yaitu wanita cantik yang menghadap ke belakang dan seorang nenek tua yang menghadap ke samping. Bisa melihat semuanya atau bingung? Kalau bingung berarti otak kanan Anda belum seger, pagi hari ini belum bangun. Ada yang sudah bisa melihat dua gambar, dua versi gambar wanita dilihat dari dua sudut pandang. Ya, Pak. Ya, oke, berarti sudah bangun semuanya. Jadi seringkali kita ditipu oleh kesan pertama. Kesan pertama begitu sudah muncul di otak kita itu sukar dihilangkan. Sehingga hari ini kita harus belajar. Jangan tertipu dengan kesan pertama. Begitu juga kalau kita nanti menafsirkan, kalau kita sudah punya tafsiran yang pertama, kalau ada tafsiran orang lain yang tiba-tiba Anda dengar atau Anda baca berbeda sekali, jangan coba menghargai sudut pandang orang lain. Ya. Tadi ketika ada yang melihat gambar wanita cantik, lantas saya tunjukkan kupingnya sebagai mata, wah dia bingung ya. Jadi coba hargai pandangan orang lain, dia punya sudut pandang yang lain, yang mungkin berbeda dengan kita, dan mungkin benar. Ya, jadi untuk menafsirkan Alkitab, lambang-lambang dalam Alkitab, kita perlu open-minded, pandangan yang baru, pandangan yang terbuka, ya, yang selalu terbuka pada pengetahuan yang baru, ilmu baru, pandangan baru, penafsiran baru. Kita harus belajar seperti itu. Saya mau kasih contoh kedokteran. Ya. Saya cukup lama bekerja dan berkecimpung terlibat di dalam dunia kedokteran. Saya mengagumi dunia kedokteran. Ya. Misalnya pada contoh COVID-19 ini. Mereka harus selalu melihat look beyond. Look beyond itu melihat yang tidak terlihat. Melihat jauh ke belakang, ke depan yang banyak orang tidak lihat. Look beyond gitu ya. Itu kita harus belajar look beyond dalam menafsirkan lambang Alkitab. Ini filosofi kedokteran, saudara. Dokter percaya bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Itu kepercayaan dokter. Jadi kalau sekarang ini misalnya belum diketemukan obat COVID-19,
itu tidak berarti tidak ada, tetapi belum ketemu. Jadi harus dicari ketemu, sampai ketemu. Itu juga nanti dalam banyak penafsiran, khususnya itu lambang-lambang sulit seperti di kitab Wahyu. Itu kalau sampai sekarang penafsirannya belum ada yang jelas, yang memuaskan, itu berarti harus kita teliti dan kita cari terus. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh kita mengatakan, dah tidak ada. Lambang ini tidak ada artinya apa-apa. Kedokteran termasuk ilmu pengetahuan non eksakta, karena dia selalu berkembang. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Contohnya tidak ada yang pasti begini. Orang yang merokok pasti kena kanker. Itu tidak betul, saudara. Tidak betul, ya kan? Karena tidak ada yang pasti. Sebaliknya, orang yang tidak merokok pasti tidak kena kanker paru-paru. Itu juga tidak pasti, saudara. Tidak pasti sama sekali. Ada orang yang merokok banyak setiap hari, tidak kena kanker paru. Ada yang sebaliknya, tidak pernah merokok, tapi kena kanker paru-paru. Jadi, dokteran biasanya cuma bilang begini, statistik mereka berbicaranya. Mereka bilang bahwa orang yang merokok 5 kali lebih mungkin kena kanker paru-paru daripada yang tidak merokok. Itu saja yang mereka bisa katakan. Kemungkinan, jadi tidak ada kepastian. Gitu. Kemungkinan 5 kali lebih mungkin dia kena kanker paru. Sebab pada waktu saya dulu masih bekerja dan di satu kantor, setiap hari Rabu kita exercise, lari, saudara. Ada seorang karyawan yang hebat sekali. Merokoknya hebat sekali, tapi larinya juga hebat sekali. Lebih tua dari saya, tapi lebih tahan lama dan lebih cepat larinya dari saya. Lalu dia bilang, rokok tidak ada apa-apa buat saya. Ya, kalau saya kan bilang berhenti merokok. Buktinya saya masih lebih cepat dari Bapak, dia bilang begitu. Lalu saya kasih tahu sama dia, seandainya kamu berhenti tidak merokok, mungkin kamu sudah juara Olimpiade, saya bilang. Tapi karena kamu merokok, kamu cuma lebih cepat sedikit dari saya. Oke? Open-minded. Dunia kedokteran juga mengajarkan sesuatu yang positif, open-minded, terbuka pada setiap penemuan baru. Ya. Seperti dulunya WHO percaya bahwa COVID ini menularnya melalui droplet, percikan ludah, dan sebagainya. Lalu sekarang direvisi, bisa airborne, bisa melalui terbang, mengapung melalui udara. Mereka mau memperbarui. Lalu ada yang sekarang mulai mengembangkan kembali hidroksikloroquine sebagai obat yang dulunya sudah ditolak karena banyak efek samping. Tapi mereka selalu terbuka. Ada uji klinis baru yang membuktikan sebaliknya. Mereka mau mendengar. Karena itu, saudara, mari kita uji apakah otak kiri dan otak kanan kita seimbang. Ya. Mesti seimbang. Tidak boleh hanya otak kanan saja, juga tidak boleh. Otak kanan dan otak kiri mesti seimbang, itu yang baik. Tapi masalahnya saya tekankan otak kanan karena sebagian besar daripada kita rata-rata otak kirinya yang lebih kuat. Apakah ada huruf yang Anda lihat di gambar ini? Huruf. Ada yang melihat huruf dalam gambar ini? Di bawah ini? Huruf. Ada A, ada B, ada B. A, B. Apa lagi? C. Mana ada A, B, C? Ya, tengah. Ini harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari biasanya Anda melihat satu huruf.
Ada hurufnya adalah fly, fly, fly terbang dalam bahasa Inggris. Ada yang bisa melihat fly, fly, belum melihat. Kalau belum lihat, saya bantu sedikit. Gimana kalau begini? Sudah kelihatan enggak? Fly, fly. Belum lihat? FLG. Kalau masih belum melihat, saya bantu lagi. Kelihatan sekarang. Perlu banyak alat bantu untuk bisa melihat. Dan otak kanan masih tumpul. Ya, diasah lagi. Begini, kenapa tadi nggak bisa melihat yang begini? Kenapa? Anda tertipu melihat fokus pada warna yang gelap, yang biru. Itu Anda tertipu di situ. Di situ nggak ada huruf yang warna biru kan ya. Hurufnya ada di warna putihnya. Kenapa kita tertipu? Ada sebabnya. Kita sulit, kreativitas kita sulit berkembang karena adanya input yang terlebih dahulu masuk dalam otak kita. Rata-rata otak kita sudah diprakondisikan. Dikondisikan sebelumnya dengan pengetahuan yang sebelumnya. Orang selalu mengatakan tulisan itu hitam di atas putih. Jadi kita fokus pada yang hitam, bukan yang putih biasanya. Nah tadi saya balik, itu tadi putih di atas hitam istilahnya gitu. Ya, hurufnya yang putih. Baru dibalik itu otak kita sudah bingung. Karena otak kiri kita khususnya sudah diprakondisikan bahwa huruf itu pada umumnya dicetak warna hitam di atas lembaran kertas putih. Peribahasanya saja hitam di atas putih, ya kan? Misalkan adalah seorang karyawan dijanjikan bosnya, tahun depan kamu nanti kalau targetmu penjualan tercapai, aku akan kirim kamu sekeluarga ke Singapura atas biaya perusahaan. Karyawannya tidak begitu percaya sama janji bosnya. Minta hitam di atas putih bos, gitu kan? Minta perjanjian tertulis. Oke, itu artinya hitam di atas putih kan. Nah, saya teringat akan kejadian pada pergantian tahun 1999 ke tahun 2000. Contoh yang saya menyadari sekali bahwa orang itu sangat dikondisikan dengan pengetahuan yang sudah dia miliki sebelumnya. Pada waktu itu saya sedang mengajar di Sekolah Tinggi Teologi. Semua ribut tentang Y2K, ya, perubahan tahun 1999 ke 2000. Barangkali ada yang belum lahir atau masih kecil, jadi orang ribut sekali tentang pergantian tahun itu jadi istimewa sekali karena itu merupakan pergantian abad dari abad 20 ke abad 21 dan dari milenium 2 ke milenium 3. Lalu ribut sekali, saudara. Ini ya, saudara, pergantian tahun itu heboh sekali. Lalu saya ketika itu mengatakan pada mereka, saudara, dan pada umumnya orang salah. Karena ketika kita nanti 1 Januari 2020, itu kita belum masuk abad 21. Kita masih abad 20 dan masih milenium 2. Wah, semua mahasiswa protes. Nggak bisa, Pak. 1 Januari 2020 ya sudah milenium baru, abad baru. Saya tanya apa dasarnya? Kita diajarkan, Pak, dari kecil kita sudah diajarkan. Kalau angka depannya 19 itu ya abad 20. Kalau angka depannya 18 yaitu artinya abad 19. Itu mereka kenal. Jadi kalau sudah 2000 itu berarti sudah masuk abad 21. Sini kekeliruannya, saudara. Mungkin sebagian dari saudara juga
juga berpikir seperti itu. 1 Januari tahun 2000 sudah masuk abad 21 dan milenium 3 atau belum? Apa saudara menurut saudara? Sudah masuk atau belum abad 21 atau milenium 3? Saya mengatakan belum, karena di sini salah penafsirannya. Ya. Karena begini penjelasannya. Ada yang nggak setuju ya, pasti sebagian besar Anda tidak setuju. Saya tahu itu. Semua di mana-mana saya mengatakan ini, saya selalu diprotes. Tapi begini penjelasannya. Open-minded ya, open-minded. Tanggal kalender itu dimulai 1 Januari tahun 1. Bukan tahun 0 ya, tidak ada kalender tahun 0. Mulai kalender pertama itu ya tahun 1. Oke? Itu kalender pertama itu tahun 1. Tidak ada tahun 0. Yang ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Berarti abad pertama itu adalah mulai dari tahun 1 sampai dengan tahun ke-100. Bukan sampai ke tahun 99. Jadi abad pertama itu mulai 1 Januari tahun 1 sampai dengan 31 Desember tahun 100. Jadi sampai 31 Desember tahun 100 itu masih abad pertama. Sebab kalau hanya sampai tahun 99, tahun 1 sampai 99, itu berarti cuma 99 tahun, bukan 1 abad, bukan 100 tahun. Jadi untuk lengkap supaya 1 abad, harus 1 Januari tahun 1 sampai dengan 31 Desember tahun 100. Baru nanti 1 Januari tahun 101 itu abad kedua. Gitu juga milenium. 1 Januari tahun 1 mileniumnya itu sampai dengan 31 Desember tahun 1000. Berarti milenium 2 baru dimulai 1 Januari tahun 1001. Begitu juga sekarang dengan tahun 2000. Dari 1999 ke tahun 2000, ini gambarnya salah, tahun 2000, itu milenium kedua. Atau abad ke-20. Abad 21 baru mulai tanggal 1 Januari tahun 2001. Ini yang satu bukti bahwa kita sekali dikondisikan dengan satu pengetahuan tertentu, dengan satu penafsiran tertentu yang kita pernah dengar, lalu ada penafsiran baru, kita menolak. Jadi dalam penafsiran ini, lambang saya ajarkan saudara open-minded terhadap satu penemuan baru, penafsiran baru, karena Alkitab sendiri mengatakan kepada Daniel, "Hei Daniel, meteraikanlah pengetahuan ini. Karena nanti pada akhir zaman baru pengetahuan semakin bertambah dan meterai itu baru mulai dibukakan dengan seizin Tuhan." Oke, jadi selalu ada penafsiran baru atas Alkitab dan kita harus terbuka pada penafsiran-penafsiran baru itu. Saya saat ini contoh lagi ini untuk mengganggu, memprovokasi pemikiran Anda, ya, otak kiri Anda khususnya. Ini ada suatu eksperimen, saya sebut eksperimen kodok. Karena seorang profesor ahli biologi melakukan eksperimen dengan seekor kodok di laboratoriumnya. Kodok kita tahu berkaki 4. Lalu kodok itu diletakkan di ujung meja percobaan oleh profesor itu. Lalu profesor itu berteriak yang keras di samping kodok, "Lompat!" dengan tepuk tangan yang keras. Lalu kodoknya terkejut dan lompat dia. Lompatan pertama menghasilkan setelah diukur 30 cm jauhnya. Kemudian kodok itu diambil oleh profesor itu kembali, sekarang dipotong 2 kaki depannya dipotong. Tinggal 2 kaki belakang dia. Ditaruh lagi di atas meja percobaan di ujung. Disuruh lompat lagi. Maka kodok itu lompat lagi untuk kedua kalinya. Kali ini dia cuma mencapai 20 cm lompatannya. Lalu kodok itu diambil dan akhirnya dipotong lagi semua kakinya. Sehingga sekarang kodok itu tidak punya kaki sama sekali.
ditaruh di ujung meja lagi, dan diteriakin, lompat. Apa yang terjadi, saudara? Masuk di perut saya, swike goreng. Swike goreng. Apa yang terjadi, saudara? Lompat. Nggak terjadi apa-apa, kodoknya nggak melompat, saudara. Sampai 3 kali dia bilang lebih keras, lompat. Kodoknya tetap diam, saudara. Maka kemudian profesor itu menulis laporan pada penelitian, hasilnya, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kesimpulan eksperimen kodok. Ya, kira menurut saudara apa kesimpulannya? Ini dia kesimpulannya. Kodok yang tidak punya kaki ternyata tuli. Ketawa ya, saudara pada ketawa. Saya ingatkan lagi, yang melakukan eksperimen ini seorang profesor biologi. Yang kalau dia menyimpulkan ya mestinya tidak main-main. Kalau saudara tertawakan, kenapa saudara tertawakan kesimpulan ini? Apa jawab saudara? Karena kakinya dipotong. Jadi karena kakinya dipotong nggak bisa melompat ya. Tapi kesimpulan profesor itu karena dia tidak dengar soalnya. Karena dia berkesimpulan lebih lanjut. Telinga kodok itu ada di kaki, siapa tahu? Saudara tahu nggak telinga kodok ada di mana? Ada yang di sini belajar biologi sampai tamat? Rasanya tidak ada. Saya juga tidak belajar biologi. Ini kesimpulan seorang profesor biologi. Kalau dia menyimpulkan begitu, saudara, kita mesti menghargai. Open-minded. Siapa tahu? Ya, siapa? Profesor dulu pikir, siapa tahu? Tuhan meletakkan telinganya di kaki. Mungkin nggak, saudara? Dia bilang mungkin dan perlu dilakukan eksperimen lebih lanjut. Biasanya begitu kalau pengetahuan. Tapi ini guyonan sekali lagi saudara untuk memprovokasi saudara supaya open minded. Coba menghargai pandangan orang lain segila apapun. Itu aja maksud saya. Ya, hargai pandangan orang lain segila apapun. Khususnya di dalam bidang penafsiran, saudara, saya ingin mengatakan, kalau ada 10 teolog, maka ada 20 tafsiran. Itu. Jadi jangan heran, saudara ya. Apalagi advokat sama, saudara. Itu advokat dan hakim dan jaksa itu cuma perang penafsiran ayat. Ayat KUHP, saudara, yang dipertandingkan, ditafsirkan menurut versi mereka masing-masing. Ya, itu biasa, saudara. Penafsiran Alkitab juga sama. Kita harus open-minded, sekali lagi, terhadap penafsiran baru, pandangan baru. Jangan bilang, nggak mungkin, gitu ya. Seperti cerita ini tadi. Oke, jangan buru-buru menghakimi penafsiran orang. Ayatnya pun sudah ada di Yakobus 4, nanti sudah lihat ya. 11-12. Renungkan dan pikirkan ulang. Jangan cepat-cepat bilang, ngawur itu. Ya. Siapa tahu ada hal baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Itu masuk open-minded itu di situ. Selalu terbuka pada hal baru. Jadi contoh tadi, COVID. Mereka pada umumnya ilmuwan sangat terbuka pada hal-hal yang baru. Mari, kalau ada yang hal baru, mari kita uji. Saya baru saja mengkaji ulang, saudara. Selama ini saya masih berpikir, Yesus itu lahir pagi, siang, atau malam, nggak jelas. Karena Alkitab, menurut saya, tidak mengatakannya. Ya. Kenapa? Karena di ayat itu cuma malaikat mengumumkan pada gembala, pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Pada hari ini. Dia mengumumkannya malam hari, saudara.
Jadi kan bisa saja Yesus lahir pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Selama ini sedang saya begitu. Tiba-tiba saya mendapatkan satu insight yang baru. Makanya selalu kritis. Saya sendiri kritis terhadap apa yang sudah saya tafsirkan sendiri. Harus dikaji ulang. Harus dilihat lagi Alkitab. Nomor satu, pada waktu penciptaan, sejak dari hari pertama penciptaan itu, sehabis Tuhan melakukan penciptaan seharian, lalu Alkitab mengatakan, jadilah petang, jadilah pagi. Kenapa? Biasanya kita kan pagi dulu, baru petang, saudara ya. Pagi atau petang. Lalu ini Alkitab berulang-ulang, kejadian 1, nanti sudah lihat, selalu diakhiri, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang kesekian. Lalu saya ingat lagi, oh iya adat Yahudi itu terbentuk karena ini saudara. Ya, adat Yahudi, hari menurut adat Yahudi dimulai jam berapa saudara? Sudah tahu nggak? Harinya orang Yahudi jam 6 sore saudara itu permulaan pergantian hari. Ya, jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Kalau kita kan enggak, jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya, hari kita ini, yang non-Yahudi. Jadi orang Yahudi, kalau kita kontekskan pengumuman dari malaikat tadi dengan adat Yahudi, maka Yesus pasti lahir malam hari, karena dia katakan, pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Hari ini, tidak mungkin pagi, saudara. Karena kalau pagi atau siang atau sore itu berarti kemarin sudahan, ya. Nanti ya saudara. Jadi sekarang, dan saya lupa. Oh Yesus itu sudah bisa dipastikan lahirnya malam hari. Jadi tidak cukup ini data satu ayat saja, tapi kemudian kita harus lihat referensi-referensi yang lain. Satu dikontekstualkan dengan adat Yahudi, ini contoh penafsiran ya saudara, yang kritis, yang dilihat, direview kembali, dievaluasi ulang, ya, dipikir ulang. Maka ya malam hari, karena pasti konteksnya adat Yahudi dong, malaikat berkata pada Maria yang Yahudi tulen juga, ya kan? Dikuatkan dengan ayat firman Tuhan di Kejadian. Sejak Kejadian itu Allah memang mulai dari petang lalu pagi, saudara. Dan itu mungkin yang dijadikan referensi oleh orang Yahudi, menentukan hari itu dari petang dulu sampai pagi, siang, sore, baru petang lagi. Tidak seperti kita sekarang ya, memang penafsirannya berbeda. Oke, bisa contoh yang bagus. Sekarang coba lihat gambar ini. Mana yang orang yang paling tinggi dari gambar ini? Nah, kiri, kanan, atau tengah? Mana menurut saudara orang yang paling tinggi dari gambar ini? Ada yang bilang yang kanan, ada yang bilang yang sama? Yang kiri. Yang kiri. Ada yang tengah, ada yang kanan, ada yang sama. Yang kiri, Pak, yang kiri. sama Tengah. Believe or not, these guys are all the same height. Jadi percaya atau tidak, semuanya ini tingginya sama. Hanya Anda tertipu secara optik. Jadi, ini optik illusion itu apa? Ilusi mata kita yang salah, karena diberikan garis-garis yang menipu ini ya. Garis-garis ini menipu pandangan mata, seakan-akan yang paling kanan yang paling tinggi. Padahal ini semua tingginya sama. Terus saudara tidak percaya boleh diukur. Jadi jangan tertipu pada kesan pertama kita sebelum terbukti benar atau salah. Dan jangan ngeyel kalau diberitahu yang benar. Ya. Ini bangsa kita sedang mengidap penyakit ngeyel ya saat ini. Karena itu jangan heran
angka COVID positif naik terus meroket, belum ada sama sekali tanda-tanda untuk mereda. Meroket terus masih karena terlalu banyak yang ngeyel. Bayangkan survei terakhir kemarin Pak Jokowi mengumumkan, menurut survei 70% orang tidak pakai masker di Indonesia. 70%, gila nggak saudara? Mereka tidak percaya ada virus corona. Itu bohong, kebohongan pemerintah. Bayangkan, ngeyelnya orang ini. Luar biasa, satu kebodohan yang dipelihara oleh bangsa ini. Menyebabkan bangsa ini tidak maju. Bodoh kok dipelihara. Heran, tidak mau mendengar pengetahuan. Mereka yang ngayel itu yang tidak sekolahan, yang pengetahuannya cetek sekali. Yang kebodohannya tinggi sekali. Saya ngelus dada, saudara. Di mana bangsa ini mau maju kalau begini terus? Apalagi sekarang ngeyel soal agama, saudara. Wah, kalau soal agama ngeyelnya luar biasa. Jangan pernah ngajak diskusi mereka, saudara. Mereka tidak bisa diajak diskusi. Mereka tukang ngeyel. Nah, gambar ini kita lihat baik-baik. Ini orang dua orang ini sedang naik atau sedang turun tangga. Coba perhatikan lagi. Sekali lagi tergantung dari sudut pandang mana saudara lihat. Kalau orang yang di sebelah kiri ini kelihatannya turun tangga. Kalau dilihat orang yang sebelah kanan ini kelihatan naik tangga. Lah kok bisa begitu? Padahal tangganya sama, tangganya satu, kok yang satu naik tangga, yang satu turun tangga, saudara. Ini sekali lagi saya mengacaukan otak kiri Anda. Otak kiri Anda sedang kotak. Ya, tergantung saudara melihatnya. Dan kalau otak kiri otak kanan Anda seimbang, ini sekali lagi bisa kita kan tergantung. Mau lihat dari naik atau turun, boleh saja. Dua-duanya benar dan dua-duanya salah. Oke? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible, saudara. Bagi Tuhan kayak begitu tuh. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengannya. Dan juga harus berpikir nothing is impossible. Kalau saudara berpikir seperti itu, dalam penafsiran khususnya Anda akan bertumbuh. Ya, apapun penafsirannya, mungkin semuanya kita harus open minded sekali lagi. Jangan menutup ini naik, ini pasti turun, ini tidak mungkin turun, ini tidak mungkin naik. Semua masih mungkin. Ini gambar apa? Burung gendong bayi di paruhnya. Oke, saya mau tanya saudara atau menantang saudara untuk membayangkan. Dapatkah Anda membayangkan ini gambar nelayan sedang nangkap ikan, dapat ikan besar? Ya, itu besar itu kepalanya. Di Itu ikan kepalanya ikan. Saya nggak ada melihat. Oh ya. Kalau belum melihat mana perahunya, mana nelayannya, saya coba. Ini nelayannya ada di bagian kanan bawah. Ini ikan paus, ini besar sekali. Ini jadi pohon, kakinya burung menjadi pohon. Oke, ini menjadi pulau kecil, ini menjadi sungai. Jadi angkasa sekarang menjadi laut atau sungai.
Jadi sekali lagi jungkir balik segala macam kita perlu lakukan. Ya. Berapa kakinya gajah ini? Satu. Jawabnya suka-suka. Kamu mau bilang berapa saja boleh, oke. Tergantung melihatnya dari mana. Ini kaki, 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 ini kaki. Semuanya kaki boleh, terserah. Yang setuju ya boleh. Oke, bisa berapa saja sesuai imajinasi. Sekali lagi saya berarti imajinasi Anda. Terakhir, ini gambar buku ini menghadap kemana? Menghadap kita atau menghadap ke belakang, sebaliknya. Boleh belakang, depan boleh Pak. Anda bisa membayangkan sekarang buku ini menghadap ke depan, ke kita. Belakang, depan, belakang. Belakang bisa, depan bisa Pak. Semuanya bisa. Sekali lagi ini kanan dan kiri Anda. Dua-dua boleh. Dua-dua harus Anda bisa membayangkan. Bayangkan, oh ini menghadap ke sini, saya sedang baca. Atau oh ini sedang menghadap ke sebaliknya. Saya tidak bisa membaca, hanya covernya saja yang kelihatan. Ya, semua harus bisa membayangkan seperti itu. Ya, bisa menghadap mana saja tergantung imajinasi. Imajinasi yang sangat diperlukan. Coba ambil sudut pandang yang terbalik setiap kali. Mungkin kita akan dapat melihat cakrawala yang baru. Nasihat saya pagi hari ini. Sekarang kembali ke roti dan anggur dalam jamuan kudus. Kenapa kita lakukan roti dan anggur jamuan kudus secara teratur? Karena kita perlu makan roti hidup yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita perlu minum anggur yang adalah darah Yesus Kristus. Karena itu semua yang Tuhan perintahkan dan itu memang bermanfaat untuk kita. Oke, roti ini adalah lambang tubuh Kristus dan cawan ini adalah lambang darah Kristus dan seterusnya ayatnya. Pada waktu pendeta memimpin perjamuan kudus seringkali mengatakan kalimat ini kan. Tapi sekali lagi ada dua pandangan penafsiran sebenarnya tentang hal ini. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam ayatnya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berikan pada mereka dan kata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah janjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat yang lain. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Markus, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Lagi, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, setelah itu dia mengambil cawan, ucap syukur, berikannya pada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu, dan dia berkata pada mereka, inilah darahku, darah janjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kenapa saya ambil ayat-ayat itu semua? Karena ini ayat yang Tuhan Yesus sendiri mengucapkan dari mulutnya. Dia tidak mengatakan ketika menunjukkan roti, roti ini adalah lambang tubuhku. Bukan begitu bunyi ayatnya sebenarnya. Ketika dia tunjukkan cawan ini adalah lambang darahku.
Bukan, tidak ada kata lambang di situ, saudara. Jadi, saya ada dua kubu penafsiran. Akhirnya dalam perjamuan kudus, yang satu mengatakan roti ini adalah lambang, cawan ini adalah lambang. Yang lain mengatakan roti ini adalah tubuh Kristus, anggur ini adalah darah Kristus. Apa adanya seperti yang Tuhan Yesus ucapkan di Alkitab. Saya pribadi cenderung pilihan yang kedua, karena itu lebih sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri ucapkan. Dia mengatakan ini adalah tubuhku. Ya, kita tidak makan lambang, kita makan roti benar-benar, ya. Dan saya menafsirkan kita makan benar-benar tubuh Kristus supaya menjadi satu dengan tubuh kita. Ya, tubuh Kristus yang kita makan menjadi satu dengan tubuh kita. Darah Kristus yang kita minum menjadi satu dengan darah kita ketika kita minum. Saya lebih mengartikannya secara letterlock khusus untuk jamuan kudus. Walaupun roti adalah lambang tubuh, adalah lambang tubuh Kristus, yang sebenarnya tafsiran lebih lanjutnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, ujung penafsiran roti. Dan darah Yesus adalah darah penebusan. Oke. Mengapa harus belajar sampai dapat mengartikan lambang dalam Alkitab dengan benar, saudara? Ya, kita kenapa ini sesinya panjang untuk lambang ini, karena lambangnya memang sulit, memang rumit, karena tadi pakai imajinasi tadi loh, saudara. Karena itu kita harus belajar benar-benar untuk dapat mengartikannya dengan benar. Karena kita banyak sekali menggunakan lambang dalam tulisannya. Saya sendiri tidak senang, saudara. Lebih baik to the point mengatakan sesuatu supaya kita tidak nafsir-nafsir secara fantasi dan imajinasi. Tapi tidak, saudara. Kelihatannya Alkitab atau Allah senang sekali menggunakan lambang. Senang bermetafora, saudara. Karena itu kita harus belajar beralegori, menafsirkan secara arti kiasannya, alegori itu. Kita harus dapat membedakan mana yang harfiah dan mana yang bersifat kiasan atau simbol. Itu dulu, saudara. Mana yang kiasan, mana yang harfiah, mana yang simbol, mana yang bukan simbol, saudara. Itu harus kita bedakan dulu, baru kita kemudian nafsirkan pakai otak kiri atau pakai otak kanan, saudara. Kalau simbol, berarti kita harus beralegori, saudara. Harus pakai ilmu alegori. Jadi kita akan belajar ilmu alegori sepanjang beberapa minggu ke depan. Khususnya untuk menafsirkan lambang-lambang. Oke? Tahun 90-an itu kita dihebohkan dengan The Bible Code. Ya, karangan Michael Drosnin. Saya sendiri beli bukunya sampai untuk mempelajari. Waktu itu jadi satu fenomena yang menghebohkan, ya. Dan Pak David ingat, David, ya, Bible Code gitu. Kayaknya waktu itu satu yang ajaib sekali, ya, gitu. Kita sepertinya saya juga beli itu. Ajaib sekali. Ramalannya istilahnya semua dahsyat. Pas semua gitu loh, saudara, ya. Prinsipnya, tapi setelah saya baca, prinsipnya itu prinsip yang sangat primitif sekali. Cara decoding orang Yahudi yang primitif sekali. Dahulu kala, saudara, kalau orang mau merahasiakan surat penting, khususnya dalam suasana perang, biasanya ada surat rahasia, diberi tempelan bulu kecil pada sampul suratnya, saudara. Cara membaca surat rahasia tersebut tergantung dari jumlah bulu yang tertempel di surat itu. Jumlah bulu menunjukkan selang berapa huruf atau kata yang harus diabaikan pada waktu membaca. Contohnya ini, saudara. Ini suratnya bunyinya seperti ini. Contohnya, saudara, ya. Sorry. Pasukan kodok besar, apa itu? Kecil. Kami yang terdiri dari akan berenang ke kolam menyerang ikan-ikan sungai, benteng dan banteng itu, musuh domba serta kambing besok minum kopi luwak subuh. Tidak ada artinya, saudara, ya. Surat yang kacau sekali, saudara.
Tapi karena kita melihat ada 30 di sini, 30 di sini, maka suratnya harus dibaca demikian, saudara. Dilompat 3 kata. Dilompat 3 kata. Bacanya harus pasukan kami akan menyerang benteng lawan besok subuh. Itu rahasia yang dikirim ke front, saudara ya. Ini cara kuno, cara primitif sekali, saudara. Itu yang dipakai oleh Bible Code, saudara. Itu Jadi apa? dari situ Namanya apa? Equidistant sequencing ya. Jadi prinsip dasarnya mereka pakai cara decoding yang sangat primitif, sehingga sejak itu saya mulai kritis, mulai skeptis si Michael Drost ini. Ya, tapi memang tapi ada benarnya juga. Ini kan benar Taurat kan kuno sekali. Caranya waktu itu dikodekan dengan cara seperti ini. Saya tidak tahu. Jadi Bible Code prinsipnya decodingnya masih sama. Ini terrible menurut saya, kasihan banget, kuno banget, primitif banget. Bedanya Bible Code hanya bisa decoding pakai program komputer. Itu Michael Drosnin bilang. Sebelum ada program komputer yang bisa membaca, tadi itu dulunya tidak cuma 3, saudara. Yang harus dilengkapi itu bisa ribuan, bisa puluhan ribu. Kalau itu tidak pakai komputer, tidak bisa, saudara. Hanya komputer yang bisa melakukan hal itu. Membaca, mengabaikan yang sekian puluh ribu, setiap kata melompat. Jadi yang dicari dengan decoding itu adalah nubuatan Taurat. Taurat mau nubuatkan apa? Ada satu berita tersembunyi apa yang dia kodekan, sehingga kita kalau bisa mendekodingkan, kita bisa mendapatkan rahasia di balik ayat-ayat Taurat. Ngomong-ngomong, yang hanya bisa decoding hanya Taurat, saudara. Selebihnya tidak bisa. Nggak tahu kenapa. Jadi caranya terbalik, saudara. Bukan mau baca isi Alkitab kemudian tahu artinya, tapi cari nubuatan Alkitab tentang suatu hal. Dan hanya bagian Pentateuk, 5 kitab pertama ya, dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat sampai Ulangan, itu yang bisa dikenakan pada program ini. Untuk sudah ketahui bahwa bahasa Ibrani tidak mengenal tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Tidak ada. Disambung terus, bahkan spasi pun tidak ada. Nyambung terus, saudara. Jadi memang masih primitif sekali bahasa Ibrani di Alkitab itu, saudara. Ini contohnya. Ini saudara, tidak ada titik koma, tidak ada spasi, tidak ada alinea, tidak ada, sambung terus, setiap huruf sambung semua. Ini salah satu contoh ketika dia Michael Drosnin membuatkan berdasarkan main-main dia di Bible Code ini, pakai program komputer. Ada komet akan jatuh, ada tahun sekian, dan sebagainya. Ini semua cerita Michael Drosnin. Mungkin saya minggu ini akhiri sampai di sini dulu. Saya cuma katakan bahwa dia pernah membuatkan perang dunia melalui Bible Code itu terjadi tahun 2000. Sudah lewat, tidak terjadi, ya. Tapi ada nubuatan yang sukses juga. Oke, saya tunda sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Saya beri waktu kesempatan untuk bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Agak susah anunya ini, apa suaranya agak susah. Suaranya agak susah komunikasi. Ya udah kita berdoa ya. Oke. Kita berdoa aja ya. Tuhan, kami berterima kasih atas hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh belajar mengenai alegori, mengenai mengartikan untuk untuk membahas akan firman-Mu ya Tuhan. Kami pelajari itu Tuhan dengan sikap yang terbuka ya Tuhan. Terima kasih, berkati akan Pak Yusak dengan keluarga Tuhan di Purwokerto, kami yang ada di Singkawang dan di Houston dan di mana-mana. Engkau memberikan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengawali hari ini juga bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua mengucapkan amin. Amin.